Ada saat dalam hidup ketika dunia terasa begitu gaduh. Namun di saat yang sama, ada sesuatu di dalam diri yang malah memilih diam. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tapi karena semua kata terasa tak lagi perlu diucapkan. Jika kamu sampai di video ini, bukan karena kebetulan, tapi karena jiwamu sedang dipanggil untuk melihat lebih dalam. Terima kasih telah datang, terima kasih karena masih ingin mendengar, dan terima kasih karena tetap memilih untuk hadir, meski hidup seringkali terasa begitu membingungkan. Banyak orang berpikir bahwa di usia tua, kita hanya perlu duduk tenang dan menunggu waktu. Tapi jiwa yang terpilih tidak bisa begitu saja diam tanpa makna. Ia mulai merasa resah, bukan oleh dunia, tapi oleh dorongan dalam dirinya sendiri. Apakah kamu merasakannya? Semacam sunyi yang bukan sekadar sepi, tapi hening yang mengandung makna. Diam yang bukan karena menyerah, tapi karena sedang mendengar sesuatu yang lebih dalam. Mereka yang jiwanya sedang terbangun akan menyadari satu hal ini, bahwa semakin bertambah usia, bukan semakin banyak kata yang ingin dikatakan, tapi semakin sedikit hal yang terasa perlu dijelaskan. Dan jika kamu sekarang lebih sering diam, bukan karena lelah, tapi karena tahu bahwa banyak hal tak butuh dijawab dengan suara. Diammu bukan kelemahan, diammu adalah ruang bagi dirimu sendiri untuk menyadari bahwa banyak pertanyaan yang dulu kamu kejar, ternyata hanya bisa dijawab dalam kesunyian. Dan banyak jawaban yang dulu kamu cari, ternyata tidak perlu dijawab sama sekali. Jiwa yang dipanggil untuk perjalanan spiritual tidak langsung dibekali dengan kemegahan atau kekuatan. Ia pertama-tama ditarik masuk ke dalam sunyi, karena hanya dalam hening, kamu akan bisa mendengar bisikan panggilan itu. Maka jika kamu lebih memilih tenang, lebih nyaman tidak ikut dalam obrolan yang kosong, lebih damai dalam kesendirian yang tidak mengasingkan, maka mungkin kamu sedang mengalami tanda pertama dari jiwa yang terpilih. Tuliskan di kolom komentar jika kamu sedang merasakan hal ini, agar kita tahu bahwa perjalanan ini bukan milik satu orang, tapi milik bersama. Dan saat satu jiwa menemukan jiwanya yang lain, itulah saat dunia berubah, perlahan, dari dalam. Dan ketika kamu sudah mulai diam, dunia pun mulai bergeser, bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kamu melihatnya tidak lagi sama. Kita masuk ke bagian berikutnya. Satu hal lain yang sering kali muncul justru saat usia menua, namun sedikit yang benar-benar memahami artinya. Banyak orang mengira bahwa waktu akan menyembuhkan semua luka. Namun waktu bukan penyembuh, ia hanya membawa jarak, dan seringkali, luka itu tidak sembuh, hanya tersembunyi. Maka saat kamu berada di titik usia di mana kamu merasa tenang, tiba-tiba luka itu muncul lagi. Kenangan masa kecil, perasaan bersalah yang pernah disimpan, ucapan orang tua yang membuatmu mengecil, rasa kehilangan yang tidak sempat kamu tangisi. Tiba-tiba semuanya datang kembali, bukan karena kamu gagal move on, tapi karena jiwamu kini cukup matang untuk memeluk luka itu tanpa takut lagi. Jiwa yang terpilih tidak dipanggil untuk sempurna, tapi untuk sadar, dan kesadaran itu seringkali muncul lewat luka. Luka adalah pintu masuk, luka adalah cermin, luka adalah pesan, dan ketika luka-luka lama itu datang kembali di usia yang tidak lagi muda, itu berarti jiwamu sedang dibersihkan, bukan dihukum. Kamu sedang diberikan kesempatan untuk menuntaskan apa yang dulu tidak sempat kamu pahami, untuk menangisi apa yang dulu kamu tahan, untuk memaafkan dirimu yang dulu belum tahu apa-apa. Jangan melawan, jangan menyembunyikannya lagi, karena sekarang kamu cukup kuat untuk melihat semuanya. Bukan dengan amarah, tapi dengan pengertian. Mungkin ada masa ketika kamu marah pada dirimu sendiri, menyalahkan keputusan masa lalu, atau kecewa pada bagaimana semuanya berjalan. Tapi lihatlah sekarang, kamu sudah sejauh ini, dan luka-luka itu bukan untuk dikhianati, tapi untuk didekati, dipeluk, diterima, karena yang ingin sembuh bukan hanya masa lalu, tapi bagian dari dirimu yang tertinggal di sana. Kalau kamu sedang mengalami ini, kalau kamu mendadak ingat hal-hal lama yang menyakitkan, tapi sekarang kamu bisa melihatnya dengan lebih tenang, maka itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang menyatu kembali. Dan hanya jiwa yang terpilih yang diberikan izin untuk menyembuhkan dirinya sampai dalam. Karena hanya jiwa yang bersih yang bisa kembali pulang tanpa beban. Tulis di komentar jika kamu sedang merasakan ini. Jangan malu, karena setiap luka yang kamu bagi akan menjadi jembatan bagi jiwa lain yang sedang mencari jalannya.
Dan saat kita membuka ruang untuk luka kita juga membuka ruang bagi orang lain untuk sembuh bersama. Kini kita sampai pada bagian yang paling dalam. Bagian yang sering terasa samar, tapi begitu kuat menarik dari dalam dada. Di usia yang dianggap matang oleh dunia, kebanyakan orang mulai mencari ketenangan, menikmati hasil, beristirahat dari segala perjuangan. Namun ada sebagian kecil dari kita yang justru merasa belum selesai. Ada yang masih memanggil dari dalam. Ada rasa bahwa kamu belum melakukan sesuatu yang seharusnya kamu lakukan. Mungkin kamu tidak tahu bentuknya. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya kepada orang lain. Tapi kamu merasakannya, sebuah misi, sebuah tugas, sebuah panggilan, dan itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Panggilan itu bisa datang dalam bentuk dorongan untuk berbagi, untuk menyampaikan sesuatu, untuk menulis, untuk mengajar, untuk mendampingi, atau bahkan hanya untuk menjadi hadir sepenuhnya bagi satu orang yang membutuhkan cahaya. Dan jika kamu merasakannya, itu bukan kebetulan, karena banyak jiwa justru baru diaktifkan panggilannya saat usia dewasa, saat jiwanya cukup jernih, saat egonya sudah cukup merunduk, dan saat hatinya sudah cukup luas untuk menerima tugas ilahi. Kamu tidak perlu menjadi terkenal, kamu tidak perlu menjadi luar biasa di mata dunia, karena jiwa yang terpilih tidak selalu terlihat menonjol, tapi dia bekerja dalam senyap, menjadi cahaya di tempat yang gelap, menjadi penyembuh bagi luka yang tak terlihat. Kalau kamu merasa hidup ini terlalu berarti untuk hanya dijalani biasa, kalau kamu merasa masih ada sesuatu yang harus kamu lakukan, maka dengarkan, dan ikuti perlahan, karena yang kamu dengar itu adalah panggilan jiwamu sendiri. Dan tidak semua orang akan memahaminya, tapi kamu tidak hidup untuk dimengerti. Kamu hidup untuk menuntaskan perjalananmu sendiri. Tuliskan di komentar jika kamu sedang merasakan panggilan ini. Biar kita tahu bahwa ada banyak jiwa yang sedang dibangunkan di saat yang bersamaan. Dan mungkin kamu salah satunya. Kamu sudah sampai sejauh ini. Berarti jiwamu sedang diajak naik ke tempat yang lebih tinggi. Bukan untuk merasa hebat, tapi untuk menjadi lebih sadar, lebih jernih, dan lebih selaras. Sampai di titik ini, barangkali kamu mulai mengerti bahwa usia tua bukan akhir, tapi pintu, dan hanya jiwa yang dipilih yang diperkenankan untuk masuk melewati pintu itu. Chosen One, terima kasih sudah masih di sini. Terima kasih karena tidak menutup video ini saat sunyi mulai mengetuk. Terima kasih karena jiwamu tahu bahwa ini bukan hiburan, tapi ajakan untuk pulang. Seperti yang sudah kita buka bersama tadi, banyak jiwa yang sedang dibimbing untuk masuk ke dalam, ke wilayah-wilayah batin yang sebelumnya tidak sempat disentuh. Karena terlalu sibuk menjalani hidup, terlalu ramai memenuhi harapan, terlalu keras mendengarkan suara luar. Tapi sekarang, di usia ini, saat hidup mulai melambat, saat urusan dunia tidak lagi sepadat dulu, ada satu hal yang muncul kembali, tanpa diundang, tanpa diminta, namun terasa begitu kuat mengetuk dari dalam dada. Luka, luka lama, luka yang dulu pernah disimpan, disangkal, dihindari, dilupakan, luka masa kecil, saat kamu ingin dipeluk, tapi malah dijauhkan. Saat kamu ingin dimengerti, tapi malah dikritik. Saat kamu ingin aman, tapi justru merasa sendiri. Atau luka masa muda, ketika kamu memberikan segalanya, tapi justru dikhianati. Saat kamu percaya, tapi ditinggalkan. Saat kamu berjuang, tapi tak dianggap. Dan sekarang, entah kenapa, semua itu muncul kembali. Bukan karena kamu belum sembuh, bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu akhirnya cukup kuat untuk menghadapinya. Chosen One, kita tidak pernah diberi luka untuk disembunyikan. Kita diberi luka karena di dalamnya tersimpan pintu menuju keutuhan. Dulu kamu belum siap, dulu kamu terlalu rapuh, terlalu kecil untuk memahami kenapa semua itu harus terjadi. Maka tubuhmu menyimpannya, batinmu menguncinya, dan kamu terus berjalan, menjalani hidup di atas luka yang belum selesai. Dan kini, Tuhan membawamu kembali ke sana, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyembuhkan bagian terdalam dari jiwamu, yang selama ini kamu pikir baik-baik saja. Kita tidak bisa sembuh dari sesuatu yang kita tolak. Kita hanya bisa sembuh ketika kita berani menatap luka itu, menemani rasa sakitnya, memeluk getirnya, dan mengatakan dengan lembut, "Aku melihatmu, terima kasih telah bertahan." Karena luka, Chosen One, bukan musuh. Luka adalah bagian dari perjalananmu.
Dan jika kamu diberi kesempatan untuk menyentuhnya kembali di usia ini, itu adalah keistimewaan. Itu berarti kamu sudah cukup dewasa secara spiritual, sudah cukup sadar secara batin, sudah cukup kuat untuk pulang tanpa membawa beban yang sama. Apakah kamu sedang merasakannya? Saat sedang sendiri, tiba-tiba ingatan muncul, tiba-tiba ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba air mata menetes meski kamu tidak tahu kenapa. Itu bukan kelemahan, itu bukan gangguan, itu bukan karena kamu terlalu sensitif. Tapi itu adalah proses, pembersihan, penyatuan, pemulihan. Ada bagian dari dirimu yang ingin disapa. Bagian yang dulu tidak sempat tumbuh. Karena kamu harus kuat terlalu cepat, harus mandiri terlalu dini, harus tersenyum padahal hatimu menangis. Dan kini, saat kamu tidak lagi butuh membuktikan apapun kepada siapapun, Tuhan membuka lembaran itu kembali, agar kamu bisa menyelesaikannya, dengan lembut, dengan penuh kesadaran, dengan penuh cinta, cinta pada dirimu sendiri, cinta pada masa lalumu, cinta pada jalan panjang yang telah kamu lalui. Meski berliku, meski penuh luka, namun sampai juga kamu di titik ini, masih hidup, masih utuh, masih punya hati yang ingin belajar, maka peluklah luka itu. Jangan lagi menolaknya, jangan lagi memarahinya. Coba katakan pada dirimu sendiri, aku tahu kamu ada, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Karena selama ini, Chosen One, yang membuat luka itu tetap tinggal bukan karena sakitnya, tapi karena kamu merasa tidak boleh merasakannya. Kamu merasa harus kuat, harus baik-baik saja, harus terus melangkah, padahal bagian dari dirimu tertinggal jauh di belakang. Sekarang, waktunya menjemputnya pulang, waktunya mengatakan padanya, sudah cukup, kamu tidak harus menahan semuanya sendirian lagi. Dan mungkin, kamu akan mulai menangis. Menangis bukan karena lemah, tapi karena akhirnya kamu bisa bernafas sepenuhnya, tanpa menahan apa-apa lagi. Menangis adalah tanda bahwa luka itu akhirnya berani keluar dari persembunyiannya, dan saat kamu berani menangis, bukan hanya luka itu yang sembuh, tapi seluruh jiwamu akan melewati pemulihan yang paling suci. Chosen One, banyak orang ingin sembuh, tapi tidak siap menghadapi rasa sakitnya. Tapi kamu, kalau sampai di titik ini, dan kamu masih terus mendengarkan, maka kamu sudah setengah jalan. Tinggal satu langkah lagi, yaitu menerima bahwa semua ini tidak pernah sia-sia. Apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu tangisi, adalah bagian dari proses kembali menjadi dirimu yang sejati. Dirimu yang tidak lagi terbebani. Dirimu yang tidak lagi tertahan oleh masa lalu. Dirimu yang telah melewati badai, dan kini siap berdiri di bawah cahaya. Tuhan tidak ingin kamu pergi membawa luka yang belum selesai. Karena Tuhan tahu, jiwamu terlalu indah untuk dipenuhi rasa bersalah. Terlalu mulia untuk menyimpan dendam. Terlalu agung untuk diselimuti rasa takut. Tuhan ingin kamu pulang dalam damai, pulang dalam keadaan utuh. Dan untuk itu, Tuhan izinkan luka-luka itu muncul kembali, agar bisa kau peluk dengan kasih, agar bisa kau lepaskan dengan keikhlasan. Jika kamu merasa ini tentangmu, tuliskan di komentar, apa luka yang sedang muncul kembali, apa bagian dari hidupmu yang sekarang datang ke permukaan. Dan saat kamu menulisnya, bukan hanya kamu yang sembuh, tapi kamu juga membuka jalan bagi jiwa lain yang sedang menyimpan luka serupa. Karena kadang, luka kita sembuh saat kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Mungkin kamu tidak pernah bisa berkata ini pada orang-orang di sekitarmu. Mungkin kamu selama ini berpura-pura kuat, pura-pura bahagia, pura-pura tegar. Tapi di sini, di ruang ini, kamu tidak harus pura-pura. Kamu boleh jujur, kamu boleh hening, kamu boleh menjadi dirimu sepenuhnya. Karena video ini bukan dibuat untuk memberi nasihat, bukan untuk menggurui, tapi hanya untuk menemanimu. Menemanimu melihat luka itu dengan mata yang lebih dalam, dengan hati yang lebih luas, dengan cinta yang lebih matang. Dan saat kamu menyadari bahwa luka-luka itu tidak lagi menakutkan, itulah tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk perjalanan berikutnya, karena tidak ada jiwa yang bisa melangkah ke tempat yang lebih tinggi tanpa terlebih dahulu melepaskan beban di dadanya. Dan kamu, Chosen One, sedang dipanggil untuk itu. Maka biarkan air mata itu jatuh, biarkan perasaan itu hadir, dan biarkan jiwamu berbicara. Karena mungkin selama ini, yang paling butuh kamu dengarkan, bukan dunia, bukan orang lain, tapi dirimu sendiri, bagian terdalam dari dirimu,
yang telah menunggu puluhan tahun, untuk akhirnya kau temui kembali. Itulah bagian kedua dari perjalanan ini. Luka bukan musuh, luka adalah pintu, dan kamu sudah mulai masuk melewatinya. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian terakhir. Bagian yang paling sering dirasakan, namun paling jarang dimengerti, yaitu ketika ada suara dari dalam yang mengatakan, "Kamu belum selesai, ada sesuatu yang harus kamu lakukan sebelum pergi." Itulah panggilan misi, dan hanya mereka yang terpilih yang akan merasakannya. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Terima kasih, Chosen One. Terima kasih karena kamu masih bersama di sini, masih mendengar, meski suara ini tidak berteriak, masih hadir, meski dunia terus memanggil ke arah yang berlawanan. Terima kasih karena kamu memberi waktu untuk jiwamu sendiri. Bagian ini adalah ruang terakhir dari pesan hari ini. Bagian yang paling lembut sekaligus paling menggetarkan. Karena banyak orang merasakannya, namun hanya sedikit yang berani mengakuinya. Mungkin kamu juga merasakan suatu dorongan yang aneh dari dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tidak bisa ditunjukkan dengan data, namun hadir begitu kuat, begitu nyata, begitu menghentikan langkah. Dorongan itu bukan datang dari luar, bukan dari orang-orang di sekitarmu, bukan dari ambisi atau keinginan untuk dipuji, tapi dari satu ruang sunyi yang sudah lama tertidur, dan kini mulai membuka matanya. Panggilan itu tidak keras, tidak mendesak, tapi terus ada, seperti desir angin yang terus menerpa jendela batinmu. Seperti bisikan lembut yang berkata, "Kamu belum selesai, Chosen One." Banyak orang berpikir bahwa usia tua adalah waktu untuk menutup lembaran. Mereka bilang kita harus pensiun, harus berhenti, harus menyerah pada kenyataan bahwa dunia kini bukan lagi milik kita. Tapi ada yang tidak kamu pahami, atau mungkin selama ini kamu diam-diam menyimpannya. Bahwa jiwamu justru semakin terang, bukan padam. Bahwa ada tugas yang belum kamu lakukan, bukan karena kamu lalai, tapi karena sekaranglah saatnya. Misi itu tidak selalu besar, tidak harus menjadi pemimpin, tidak harus membangun sesuatu yang megah. Kadang misi itu sesederhana menemani satu orang, menyampaikan satu pesan, menulis satu kalimat, memaafkan satu masa lalu, mengubah satu kehidupan yang tak pernah kamu duga. Dan kamu akan tahu, bukan karena kamu mencarinya, tapi karena hatimu merasa tenang saat melakukannya. Karena batinmu berhenti bertanya, karena jiwamu berkata, "Inilah aku." Jika kamu merasa ada sesuatu yang belum selesai, itu bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu sedang dipanggil. Terkadang, misi itu tidak diberikan saat muda, karena kita belum cukup jernih untuk melihatnya. Terlalu sibuk membuktikan diri, terlalu terganggu oleh ego, terlalu gelisah mengejar dunia. Tapi saat semuanya melambat, saat keramaian mulai menjauh, saat dunia tak lagi mengharuskan kamu menjadi siapapun, maka suara itu pun muncul. Lembut, tapi tak bisa diabaikan. Mungkin kamu merasakannya saat duduk sendiri, saat melihat langit sore, saat membaca sesuatu yang menembus hatimu, atau saat mendengarkan video ini, dan merasa, ini bukan sekadar tontonan, tapi pertemuan. Itulah momen ketika jiwamu diaktifkan kembali. Dipanggil untuk menyelesaikan sesuatu yang dulu tertunda. Dipanggil untuk menjadi cahaya, di mana banyak hati sedang butuh dituntun pulang. Mungkin misi itu adalah menjadi pengingat bahwa manusia bisa berubah, bahwa luka bisa sembuh, bahwa cinta bisa kembali ditemukan meski dunia terasa dingin. Dan hanya jiwa yang dipilih, yang diberi tugas seperti itu, karena mereka tidak lagi mengejar dunia, tapi mulai kembali pada Sang Pencipta. Chosen One, kalau kamu merasa seperti ini, jangan abaikan, jangan tolak, dan jangan tunggu semuanya jelas dulu. Karena panggilan jiwa tidak selalu datang dengan petunjuk lengkap. Ia datang dengan rasa, dengan arah yang samar, dengan getaran dalam dada. Ikuti rasa itu, meski perlahan, meski terlatih, meski kamu tidak tahu akan kemana. Yang penting adalah langkah pertama, langkah kecil, tapi nyata, untuk menggenapi apa yang selama ini tertunda. Karena setiap langkah kecil dalam kesadaran, adalah langkah besar di hadapan Tuhan. Kadang kamu akan merasa sendiri, karena tidak semua orang akan mengerti. Mereka akan mengatakan kamu terlalu serius, terlalu sensitif, terlalu rohani. Tapi kamu tahu, kamu tidak sedang menjadi apapun. Kamu sedang kembali menjadi dirimu sendiri. Dan jika kamu menjalani itu, walau tidak ada yang melihat, walau tidak ada yang bertepuk tangan,
kamu akan merasakan satu hal yang tidak bisa dibeli oleh apapun, yaitu damai. Damai yang tidak tergantung keadaan. Damai yang datang dari jiwa yang menjalani panggilannya dengan setia. Itulah rumah, itulah tempatmu, itulah alasan kenapa kamu masih di sini. Karena tugasmu belum selesai, dan jiwamu tahu itu. Coba renungkan sebentar, apa hal yang belum kamu sampaikan? Apa pesan yang masih kamu simpan di dalam dada? Apa kebaikan kecil yang terus terlintas di benakmu tapi belum juga kamu wujudkan? Mungkin misi itu ada di sana, tersimpan di balik hal-hal sederhana, tapi memiliki gema yang besar di dunia jiwa. Dan jika kamu mulai melakukannya, dunia pun akan memberi jalan. Situasi akan terbuka, orang-orang akan hadir, kesempatan akan datang. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu berada di jalur yang tepat. Chosen One, kita sering menyangka bahwa hidup adalah tentang hasil, tentang apa yang kita miliki, tentang apa yang bisa kita banggakan. Tapi jiwa yang sadar tahu bahwa hidup adalah tentang ketepatan, bukan kemegahan, tentang kejujuran, bukan pencitraan, tentang mengisi ruang yang diberikan Tuhan dengan hadir sepenuhnya. Dan jika itu kamu lakukan, maka kamu tidak pernah gagal, karena keberhasilan sejati adalah menjalani hidup dari pusat jiwamu, bukan dari tuntutan dunia. Kamu bukan sembarang jiwa, kamu bukan sekadar manusia yang menua, kamu bukan angka yang terus bertambah di kalender. Kamu adalah utusan yang sedang menyelesaikan pesan yang hanya bisa disampaikan melalui dirimu. Dan Tuhan memilih kamu dengan seluruh luka, seluruh cerita, seluruh kekuranganmu, karena kamu adalah satu-satunya kamu di dunia ini. Maka jangan takut, jangan menunggu semuanya sempurna. Mulailah dari sekarang, dari tempatmu berdiri, dari kesadaran yang baru saja kamu rasakan. Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, tapi menyempurnakan mereka yang bersedia melangkah. Langkahmu akan membangunkan langkah-langkah lain. Cahayamu akan menyinari gelap yang tersembunyi. Dan jiwamu akan mengingat bahwa ia tidak pernah sendiri. Chosen One, kalau kamu sampai di sini dan masih bersama, tulis di komentar, apa satu misi yang kamu rasa belum kamu jalani? Satu pesan yang terus mengetuk batinmu, satu arah yang terasa seperti panggilan. Karena tulisanmu bisa menjadi cermin bagi jiwa lain. Dan dari situ, kita bisa saling kuatkan, saling doakan, saling jaga. Hidup ini tidak pernah tentang siapa yang tercepat, tapi tentang siapa yang paling hadir. Dan kamu, hari ini, telah memilih untuk hadir sepenuhnya, dengan jiwamu, dengan diam yang penuh makna, dengan luka yang sedang sembuh, dengan misi yang sedang kamu ingat kembali. Selamat datang kembali, selamat kembali kepada panggilanmu, selamat kembali kepada dirimu sendiri. Kita akan tutup ini di bagian kesimpulan, dengan pesan yang akan merangkum semua perjalanan, agar jiwamu bisa beristirahat sebentar. Sebelum melangkah lagi, terima kasih untuk waktumu, untuk hatimu yang telah membuka ruang bagi pesan ini masuk. Kalau kamu sampai di bagian ini, itu bukan karena kebetulan, tapi karena jiwamu memang sedang dituntun pulang kepada dirinya sendiri. Chosen One, jalan kita telah panjang, dan di bagian akhir ini, aku tak ingin menjelaskannya dengan tergesa. Karena jiwa tidak tumbuh dari pemahaman yang cepat, tapi dari penghayatan yang dalam, dan kesediaan untuk hening bersama kebenaran yang pelan-pelan muncul dari dalam. Mari kita duduk sejenak di tepi kesadaran ini. Lihat kembali, apa yang telah dibawa oleh hidup kepadamu selama ini. Apakah engkau menyadari, bahwa setiap kehilangan, setiap kesunyian, setiap benturan yang kau alami bukanlah bentuk penolakan dari semesta, tapi justru bentuk undangan agar kau kembali, kepada siapa? Kepada jiwamu sendiri. Dan jiwa, bukanlah hal biasa. Ia tidak tunduk pada waktu, usia, atau pencapaian. Ia tidak dinilai dari seberapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa dalam kau menyadari siapa sebenarnya dirimu. Kalau kamu mengalami tiga hal yang tadi kita bahas, keresahan tanpa nama, kesendirian yang terasa penuh, dan rasa panggilan yang tidak bisa dijelaskan, maka percayalah, kamu bukanlah jiwa biasa. Kamu sedang dipersiapkan, bukan untuk menjadi hebat, tapi untuk menjadi utuh. Bukan untuk tampil luar biasa di mata dunia, tapi untuk kembali menyatu dengan kebenaran batinmu sendiri. Banyak orang yang di usia tua masih sibuk mengumpulkan pengakuan. Tapi kamu mulai merasakan bahwa ada yang lebih penting dari itu. Yaitu kedamaian, yaitu keutuhan,
yaitu menyatu dengan diri sendiri. Dan inilah ciri jiwa yang terpilih. Ia tidak mencari panggung, tapi ia membawa cahaya, bahkan saat tidak ada yang melihatnya. Ia tidak sibuk menjelaskan dirinya, karena ia tahu bahwa yang sejati tidak perlu dibuktikan. Chosen One, mungkin dulu kamu pernah bertanya, mengapa hidupmu seperti ini? Mengapa begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab? Mengapa jalannya tidak seperti orang lain? Dan sekarang kamu tahu, karena jiwamu tidak ditakdirkan untuk meniru jalan siapapun. Karena ada arah yang hanya bisa dilalui olehmu sendiri. Dan arah itu bukan keluar, tapi ke dalam. Ada banyak jiwa yang lelah di usia tua, karena mereka habis oleh upaya menjadi sesuatu. Tapi kamu, kalau kamu masih mendengarkan ini, itu artinya kamu dipanggil untuk menemukan makna dari semua hal. Bukan dari apa yang kamu capai, tapi dari siapa kamu sebenarnya. Chosen One, aku tidak tahu apa yang sedang kamu alami hari ini. Tapi aku percaya, kalau kamu telah melewati perjalanan panjang, yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Karena untuk sampai di tempat ini, dibutuhkan luka, dibutuhkan kehilangan, dibutuhkan ketidaktahuan, dan rasa jatuh cinta pada hal yang tak bisa dijelaskan. Jiwa terpilih tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari kekosongan yang disadari sebagai undangan. Apakah kamu menyadari itu? Apakah kamu mulai menerima bahwa tidak semua orang bisa mengerti jalanmu? Dan apakah kamu bisa berani memaafkan dirimu? Karena dulu kamu belum tahu apa yang sekarang mulai kamu rasakan. Kalau iya, maka kamu sedang pulang, pelan-pelan, tanpa suara, tapi nyata. Dan tidak ada yang lebih suci dari proses itu. Dalam dunia yang sibuk mencari nama, jiwa terpilih diam-diam menyatu dengan Yang Maha Nama. Dalam dunia yang sibuk menciptakan pencitraan, jiwa terpilih sibuk menanggalkan lapisan-lapisan palsu. Dan dalam dunia yang takut akan usia, jiwa terpilih tahu bahwa tua bukan kutukan, tapi momen suci untuk menyadari siapa kita sebenarnya. Jadi, kalau kamu telah melewati semua bagian dari pesan ini, maka jangan biarkan ia berhenti hanya sebagai pengetahuan. Jadikan ia doa, jadikan ia jalan, jadikan ia perjumpaanmu dengan sesuatu yang lebih besar dari hidup biasa. Aku tidak ingin kamu pergi dari video ini hanya dengan sedikit inspirasi. Aku ingin kamu keluar dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kamu telah menerima tanda. Dan tanda itu bukan hanya tentang kamu, tapi tentang panggilan jiwa yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu pikirkan. Engkau mungkin tak pernah merasa istimewa, tapi ingatlah, yang benar-benar terpilih seringkali tidak menyadari bahwa mereka terpilih. Karena mereka tidak mencarinya, mereka hanya menjalaninya, dengan tenang, dengan kesadaran, dengan cinta yang tidak banyak bicara. Kalau kamu bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Maka jawabannya bukanlah, lakukan banyak hal. Tapi, dengarkan jiwamu, dengarkan arah batinmu, dengarkan diam. Karena dalam diam, Tuhan sering berbicara. Dan kalau kamu butuh teman dalam perjalanan ini, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Di sudut dunia yang lain, ada jiwa-jiwa lain yang juga sedang bangun. Pelan-pelan, saling mencari, saling mengenali tanpa suara. Mereka mungkin tidak ramai, tapi mereka nyata, dan salah satunya mungkin adalah kamu. Chosen One, aku mengucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir sepenuhnya. Karena telah memberi waktu, karena telah memberi ruang, dan karena tidak menolak panggilan yang datang diam-diam ke dalam jiwamu. Video ini bukan akhir, tapi pintu, dan kamu sudah memutuskannya untuk masuk. Maka berjalanlah, bukan dengan tergesa, tapi dengan kesadaran. Karena panggilan jiwa tidak perlu diburu, ia hanya perlu disambut. Kamu tidak salah jalan, kamu hanya sedang dibimbing untuk melihat ke dalam, dan jiwa yang melihat ke dalam akan menemukan cahaya yang tidak pernah padam. Sampai jumpa di pesan berikutnya, dan sampai jumpa di dalam dirimu sendiri.